Hai orang muda, apa kabar? Dalam kesempatan topik kali ini, di mana kita akan membahas tentang dibenci atau dimusuhi. Tetap bersama dengan Jesus Christ Young Generation. Definisi apa yang menjadi dibenci atau dimusuhi adalah sebuah situasi dalam kehidupan orang muda, di mana ia berada ataupun juga ia merasa tidak disukai, jika ada dalam lingkungan ataupun juga di dalam keluarganya. Nah, orang-orang muda dikasih Tuhan, apa sih yang menjadi penyebab dibenci ataupun dimusuhi? Ada dua alasan di sini di dalamnya, yaitu alasan positif maupun alasan negatif. Nah, secara alasan positifnya, memang karena iman dan kepercayaan kita biasanya seperti itu. Waktu kita mulai sebagai orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang cinta akan Tuhan, maka dengan iman kita dalam segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, kita berdoa, karena memang itulah yang menjadi iman kita. Nah, di situ ada orang-orang yang merasa bahwa terlalu berlebihan dan sebagainya, sehingga mencoba untuk membenci dan memusuhi. Ini alasan positif bahwa karena iman dan kepercayaan. Yang kedua adalah karena tindakan-tindakan yang benar. Ketika kita menegur sesuatu yang salah yang kita lihat, ketika kita melakukan sesuatu yang benar yang tidak sesuai dengan apa yang maunya orang, disitulah kita dianggap sebagai orang yang harus dibenci ataupun juga orang yang harus dimusuhi. Banyak hal sebagai orang-orang muda, ketika kita mulai berkata, menegur yang mungkin mencontek, yang kita melakukan sesuatu hal-hal yang tidak bersesuaian dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagai orang-orang muda yang ada. Tetapi ketika orang-orang muda yang takut akan Tuhan melakukan tindakan-tindakan yang benar, disitulah secara dimusuhi dan maupun juga dibenci. Ya, ini alasan positif. Yang selanjutnya, apa sih yang membuat seseorang dibenci ataupun juga dimusuhi? Yaitu karena ketidakmauan untuk kompromi. Di mana dalam kehidupan orang-orang muda tersebut dia berani tampil ketika diajak merokok, diajak ketika drugs maupun juga narkoba maupun juga kehidupan free sex, pornografi dan sebagainya. Tetapi orang-orang muda ini tetap bertahan dalam apa menjadi iman percayanya. Ini yang membuat ia tampil beda, sehingga hal ini menjadi suatu kebencian, sesuatu yang dimusuhi. Selanjutnya juga sebagai alasan positif, bahwa kenapa seseorang itu dibenci maupun dimusuhi, karena menimbulkan iri hati di dalam apa? Keberhasilannya, kesuksesannya, maupun juga hal-hal yang positif lainnya. Ini menimbulkan iri hati. Inilah hal yang kadangkala menjadi dasar kenapa seseorang dibenci secara alasan positif, ya. Karena imannya, karena tindakan-tindakan yang benarnya, karena ketidakmauannya untuk kompromi, serta karena keberhasilannya. Tetapi juga ada alasan negatif dalam diri orang-orang muda ketika mereka dibenci dan dimusuhi. Yang pertama adalah karena overacting. Yang kedua karena sifat dan karakter yang tidak baik. Ya, sifatnya selalu egois dan selalu mau apa yang menjadi kemauannya sendiri. Yang berikutnya, alasan negatif berikutnya, kenapa seseorang dibenci dan dimusuhi? Karena kekerasan dan kekasaran. Selalu sikapnya kasar, selalu sikapnya maunya ngotot dan sebagainya. Dan yang berikutnya, alasan negatif lainnya adalah karena kesombongan. Sombong, tidak mau bersahabat dengan yang lainnya dan selalu melihat apa yang menjadi kelebihan-kelebihan orang lain dan dia akan berteman kepada yang demikian semata. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga menimbulkan kebencian ataupun juga dimusuhi oleh orang lain. Ya. Nah, orang-orang muda dikasih Tuhan bahwa alasan negatif lainnya adalah karena tidak mau memahami orang lain. Selalu mengedepankan apa yang menjadi kemauannya sendiri. Nah, ini juga merupakan hal-hal yang menjadi dasar kenapa seorang dibenci, kenapa orang muda dimusuhi sebagai alasan negatif. Dan selanjutnya adalah melakukan tindakan-tindakan yang salah, ya. Sehingga hal itu menjadi suatu kebencian buat orang lain dan itu akhirnya dibenci dan dimusuhi. Nah, inilah dua alasan kenapa orang muda itu selalu dibenci dan dimusuhi. Karena yang tadi saya katakan sebagai alasan positifnya karena imannya yang baik, karena kepercayaan yang luar biasa, karena tindakan-tindakan yang benar, karena ketidakmauannya untuk kompromi, dan karena keberhasilannya, kesuksesannya. Tetapi ada alasan negatif, yaitu karena overacting, sifat dan karakter yang gak baik, lalu juga hidup dalam kekerasan, kekasaran, lalu hidup dalam kesombongan, lalu tidak mau memahami orang lain ataupun egois, serta tindakan-tindakan yang salah. Orang-orang muda dikasih Tuhan, apa sih yang menjadi akibat-akibat ketika kita dibenci? Nah, ini bahayanya. Kita akan kehilangan rasa percaya diri. Selanjutnya, orang muda yang mengalami akibat dari kebencian ataupun juga dibenci dan dimusuhi, maka ia tidak akan mengalami ketenangan di dalam dirinya. Bahkan ia mengalami kecenderungan rendah diri. Selanjutnya,
ketika seseorang dibenci, di mana ia akan berusaha akhirnya menjadi kompromi, dan selanjutnya akan membalas dengan kebencian jikalau ia dibenci. Dampak selanjutnya adalah menjadi orang yang mencoba menarik perhatian orang lain, caper, cari perhatian. Nah, ini adalah akibat-akibat karena dimusuhi ataupun juga dibenci. Biasanya siapa sih yang suka membenci? Biasa siapa sih yang suka memusuhi? Ini juga bisa terjadi di tengah-tengah keluarga, bisa orang tua maupun juga saudara-saudaranya. Yang kedua, bisa saja itu adalah teman-temannya. Dan yang selanjutnya, siapa yang bisa membenci? Bisa saja itu adalah orang-orang yang berotoritas di dalam hidupnya. Misalnya, guru, atasannya, bahkan di dalam kesempatan dia sebagai mahasiswa, dosennya, dan sebagainya. Artinya juga bisa terjadi di tengah-tengah pelayanan seperti pimpinan di dalam pelayanannya. Nah, ini adalah siapa-siapa yang bisa membenci. Dan termasuk juga di dalamnya siapa-siapa yang membenci adalah orang-orang yang dikasihi. Bisa itu adalah pacarnya, bisa itu adalah teman dekatnya, dan sebagainya. Nah, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita untuk menghadapi kebencian? Yang pertama adalah dengan coba acuh, ya. Lalu selanjutnya, ini sikap-sikap orang muda biasanya kalau dia menghadapi kebencian, ya ada yang acuh, bahkan ada yang menyimpan di hatinya menjadi dendam, ya kan? Lalu selanjutnya bisa saja dia melarikan diri kepada apa yang menjadi komprominya. Dari kebencian itu akhirnya kompromi kepada dunia, misalnya kehidupan dalam drug, narkoba, minum mabuk, seks bebas, dan sebagainya. Sebagai kompensasi, melarikan diri dari apa yang menjadi kebencian orang lain kepada dirinya. Selanjutnya, ada juga yang memang menghadapi kebencian itu dengan sharing kepada orang lain, ya, dan bahkan juga sampai menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, orang-orang muda dikasih Tuhan, dalam kesempatan episode kali ini, apa sih yang menjadi pandangan firman Tuhan berkaitan dengan dibenci ataupun juga dimusuhi? Dalam Lukas pasal 21 ayat yang ke-17 dikatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Artinya, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang muda yang ada, sebagai Jesus Christ Young Generation, di mana kita akan dibenci oleh karena nama Yesus. Dengan kata lain, waktu kita berdiri pada iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, di mana kita tidak kompromi, maka kita akan mengalami hal demikian. Tidak usah takut, maju terus. Yang selanjutnya juga bahwa apa pandangan firman Tuhan tentang kebencian. Dalam Lukas 6 ayat 22 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Artinya memang, ya kita memang dibenci oleh karena nama Yesus. Nah, hal-hal seperti ini adalah sesuatu hal yang sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jangan kaget, jangan kecewa ketika engkau sebagai orang-orang muda yang ada, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, dan hal ini engkau alami. Jangan takut, jangan kecewa. Tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus. Tetap tunjukkan perbedaanmu sebagai orang-orang muda yang diurapi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Selanjutnya juga, kalau kita mengacu kepada ayat bacaan di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga 13 dikatakan, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi hal ini juga diingatkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Ketika kita boleh mengalami hal di mana kita berprinsip pada firman Allah, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka jangan heran jika dunia membencimu. Orang-orang muda dikasih Tuhan, Jesus Christ Young Generation, biar dalam kesempatan episode kali ini kita boleh memahami bahwa hal itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kembali kita mengingat bahwa apa yang kita alami ini, itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan oleh firman Allah. Artinya apa? Jangan heran, jangan gentar, jangan kecewa. Haleluya. Juga di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20 dikatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dengan kata lain bahwa kita tidak boleh saling membenci. Inilah hal yang harusnya menjadi sebuah tantangan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda yang ada. Itu sebabnya di kesempatan episode kali ini, ayo, kita tidak boleh saling membenci. Ketika orang membenci kita, it's okay. Itu adalah haknya, tetapi kita sebagai orang-orang yang muda yang mengasihi Tuhan, mari kita juga mengasihi mereka yang membenci kita.
Selanjutnya dalam Lukas 6 ayat 27 dikatakan, tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihlah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jelas. Karena itu orang-orang muda yang dikasih Tuhan, Jesus Christ yang generation yang ada, mari kita harus berbuat baik kepada mereka yang membenci kita. Kita harus melepaskan doa memberkati mereka. Kita harus melepaskan doa dan menyatakan mengasihi mereka. Inilah yang menjadi tuntutan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda yang mengasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan akhirnya orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, Jesus Christ yang generation yang ada, bagaimana kita menghadapi keadaan ketika kita dibenci? Yang pertama, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Tetap mengasihi. Yang kedua, belajar melihat manfaat positif dari persoalan yang ada. Jadi kita harus melihat segala sesuatu itu tidak terjadi secara kebetulan. Karena Bapa di surga mengizinkan hal tersebut untuk kita belajar di dalamnya. Ambil hal-hal positif dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, jaga hati kita agar kita tetap bersih menghadapi keadaan ataupun juga situasi yang kita hadapi pada kesempatan di mana kita dibenci ataupun juga kita dimusuhi. Tetap jaga hati kita agar tetap bersih. Dan akhirnya berubahlah kalau memang ada yang perlu berubah. Kalau memang itu adalah sesuatu hal yang salah dari diri kita, ayo belajar. Kita hadapi hal-hal itu menjadi satu perubahan dalam diri kita. Dan akhirnya orang-orang muda yang dikasih Tuhan, Jesus Christ yang generation yang ada, ayo kita belajar untuk menguasai diri dan tetaplah tenang menghadapi apa yang menjadi kebencian, menghadapi apa yang menjadi hal-hal yang memusuhi kita. Jikalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan dan kita mengalami hal demikian, tetap tenang, tetap kuasai diri. Karena Tuhanlah yang menjadi pembela kita sebagai orang-orang muda yang ada. Haleluya. Sebagai penutup, ingat, jika kita dibenci karena kebenaran, tetaplah setia. Namun jika kita dibenci oleh karena kesalahan, ayo, cepatlah berubah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dalam anugerah Bapa di surga di kesempatan di mana episode kali ini mengingatkan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang muda yang ada, sebagaimana kami menghadapi keadaan di mana kadangkala kami dibenci dan dimusuhi, tetapi kami percaya bahwa melalui apa yang menjadi episode kali ini, kami kembali diingatkan untuk kami boleh tetap memiliki sikap tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Kami belajar melihat manfaat positif yang kami hadapi, dan kami akan tetap menjaga hati kami tetap bersih, dan kami juga akan berubah jikalau ada hal yang perlu kami rubah dalam kehidupan kami oleh karena kesalahan kami. Dan biarlah kami tetap menguasai diri dan menjadi tenang. Berkati setiap orang-orang muda yang ada di dalam Jesus Christ yang generation ini, dan kiranya hal-hal yang luar biasa, hal-hal baik daripada Tuhan, itu yang menjadi bagian kehidupan setiap orang-orang muda yang ada. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.